Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo, Saudara Bambang. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal 12. Ayat 41 sampai 59. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu suatu pertentangan. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Lukas pasal 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara Bambang, sebenarnya apa yang melatar belakangi Lukas pasal 12 ini? Ya, sehingga Tuhan Yesus harus menjelaskan bahwa kedatangannya akan memberikan pertentangan. Baik, di dalam Lukas pasal 12 kita melihat ya satu pasal ini sebenarnya satu dorongan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya, tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai hamba ya. Kalau kita melihat di pasal 12 ayat 1 sampai 12 ya, harus berhati-hati terhadap kemunafikan orang Farisi ya, mengenai penyangkalan yang dilakukan oleh mereka. Jadi itu di ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian di ayat 13 sampai 34, Tuhan Yesus memperingati murid-murid agar tidak serakah. Ya. Berjaga-jagalah di ayat 15 dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kemudian di ayat 35 sampai 48, ya, berbicara tentang ajaran untuk waspada dan setia. Ayat 35 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Bagaimana menjadi murid-murid Tuhan? Tuhan menasehati di pasal 12 ini. Dan ketika memasuki pasal 12 ayat 49 sampai 53, di sini dikatakan ada hal yang berbeda. Bukan lagi nasihat, tetapi ini adalah satu kondisi ketika kita menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Di ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Ini lebih kepada Tuhan Yesus menceritakan bagaimana kehidupannya di bumi. Ya. Kehidupannya di bumi dikatakan di ayat 51, aku datang bukan untuk membawa damai, ya, bukan, melainkan pertentangan. Kok ini satu hal yang aneh? Tuhan Yesus kan sumber damai sejahtera. Mengapa dia datang kok memberikan pertentangan? Di sini kita melihat pertentangan ini adalah untuk musuh Tuhan. Ya, musuh Tuhan itu adalah iblis. Ketika Tuhan datang ke bumi, nah, di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kedatangan Tuhan ke bumi akan mendapat penentangan dari iblis. Karena iblis adalah penguasa seluruh dunia. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan pasal 12 ini kepada murid-murid,
Penentangan ini akan datang dari iblis. Aku datang bukan untuk memberikan damai sejahtera kepada iblis, bukan memberikan damai sejahtera kepada dunia, tetapi memberikan penentangan. Sebenarnya penentangan ini karena iblis tidak rela orang-orang yang percaya Tuhan diselamatkan, ya, mereka akan dilepaskan dari iblis. Nah, iblis tidak rela, iblis menentang. Ya. Jadi penentangan ini berasal dari iblis. Dia memerangi orang-orang yang dipanggil oleh Raja Surgawi, dipanggil oleh Tuhan, mengikut Tuhan. Dibatasi, diganggu, dihalangi. Ya. Jadi sebenarnya adalah demikian. Pasal 12 ini selain Tuhan Yesus menasehati, memperingatkan, Tuhan Yesus juga memberitahu bahwa akan ada banyak penentang. Ya, ketika kita percaya Tuhan, mau percaya Tuhan, dihalangi. Ya. Sudah percaya Tuhan, dicobai, digoda ya supaya jatuh, supaya tidak percaya Tuhan lagi. Nah, inilah pekerjaan musuh. Jadi yang melatar belakangi Lukas 12 demikian, Saudara Richard. Amin. Ya, jadi intinya adalah ini karena adanya musuh ya di bawah, karena seluruh bumi di bawah perampasan iblis, sehingga kedatangannya tidak mendatangkan damai, melainkan pedang. Kemudian Pertentangan. Ya. Amin. Bagaimana jalan untuk mengikuti Tuhan bila dikatakan akan membawa banyak pertentangan? Ya. Karena itu Tuhan mengingatkan ya kepada murid-murid ya. Di ayat 52. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan di ayat 53. Ayah melawan anaknya, laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini kita bisa melihat, sebenarnya mereka satu hayat, mereka keluarga. Ayah dan anak, kan mereka ada hubungan darah, tetapi bisa bertentangan. Mengacu kepada apa pertentangan ini? Ini adalah mengacu kepada hayat yang baru yang diterima oleh orang yang percaya. Ayah sudah menerima hayat Allah, tetapi anak-anaknya belum menerima hayat Allah, maka akan ada pertentangan. Ayah bertentangan dengan anaknya. Kenapa? Karena sekarang hayat mereka berbeda. Satunya sudah menerima Allah, satunya belum menerima Allah. Belum menerima Allah berarti masih di pihak musuh Allah, di pihak iblis. Sehingga akan ada pertentangan. Nah, bagaimana sikap kita memiliki pertentangan-pertentangan demikian? Nah, ayat yang mendukung atau penjelasan yang mendukung, jadi sebenarnya ayat ini juga dicatat di dalam Matius pasal 10 ayat 34. Ini sama. Nah, di ayat 35, 36 itu sama juga ya menjelaskan, dan ayat 37 ya di Matius 10 ayat 37. Siapa saja mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi penentangan demi penentangan ini? Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Kasih kita jangan kasih yang terbatas ya. Wah, saya lebih mengasihi orang tua saya daripada mengasihi Tuhan. Maksud saya bukan berarti kita tidak mengasihi keluarga kita. Kita harus mengasihi mereka supaya mereka bisa diselamatkan, supaya mereka juga bisa percaya Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mengikuti mereka. Karena itu dikatakan, siapa saja tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita harus terus memikul salib. Memikul salib ini apa? Kita belajar untuk mengikuti teladan Tuhan. Ya, memikul salib ini berarti tidak mengambil kehendak kita sendiri, tetapi mengambil kehendak Allah. Ya, tidak menurut kesenangan kita sendiri, tetapi menurut kesenangan Allah. Ya, jadi terhadap
orang-orang yang belum percaya Tuhan, kita jangan mengikuti mereka. Ya. Kita justru harus memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka mengenal kehendak Allah. Supaya mereka juga bisa diselamatkan. Supaya mereka juga menerima hayat Allah. Di pihak kita, di ayat 39 selanjutnya, Matius 10 ayat 39, siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini berbicara hayat jiwa, kenyamanan. Ya. Kita mungkin tidak mau ya ditentang ya, itu tidak nyaman. Tetapi kalau kita ditentang karena Tuhan, ya, karena mereka orang-orang belum percaya Tuhan, mereka di pihak musuh Tuhan, menentang kita, inilah sebenarnya bagi kita memikul salib. Ya, inilah satu perjalanan yang dikatakan ia tidak layak bagiku kalau kita tidak memikul salib. Jadi ketika kita memikul salib, ketika kita ditentang di pihak Tuhan, kita layak. Kita adalah orang-orang yang terus memegang kesaksian. Ya, kita tidak berdiri di pihak musuh Allah, tetapi kita berdiri di pihak Allah. Karena itu, ya, pendengar podcast Emana, bagaimana sikap kita? Kita harus beritakan Injil kepada mereka. Kita harus doakan mereka supaya mereka bisa menerima Tuhan juga, bisa menerima hayat Tuhan. Puji Tuhan. Demikian, Saudara Richard. Amin. Ya, Tuhan ya, Amin. semoga firman Tuhan kembali mendorong kita, motivasi kita sehingga ya kita dapat ya senantiasa memikul salib, mengikuti Tuhan, mengesampingkan diri kita sendiri, juga membawa lebih banyak orang lagi kepada Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar podcast Emana, semoga kita menjadi orang-orang yang setia memikul salib dan mengikut Tuhan. Mari kita satu hati dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan, kedatangan-Mu memberikan pertentangan, bukan untuk kami yang percaya, tetapi pertentangan bagi iblis musuh-Mu. Tuhan, kami tidak rela juga. Oh Tuhan, banyak orang, oh Tuhan Yesus menjadi, oh Tuhan Yesus hamba dosa. Kami mau belajar mengikuti kehendak-Mu, memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka juga bisa berbagian dengan hayat-Mu. Mereka bisa diselamatkan, mereka dibebaskan dari musuh-Mu. Dan untuk mengerjakan ini Tuhan, pasti iblis menentang. Karena itu Tuhan, kami terus bersandar pada-Mu. Oh Tuhan, bila kedatangan kami, oh Tuhan Yesus memberikan terang. Kedatangan kami bisa membawa orang-orang beroleh selamat. Tuhan Yesus, kami mau terus bersandar hayat-Mu, memikul salib-Mu, mengasihi Engkau, dan juga terus, oh Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.